Baik, Bapak Ibu peserta KPN pada hari ini, tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, kita akan melanjutkan dengan panelis berikutnya, yaitu Ibu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini saya diminta untuk memaparkan tentang SDGs. Namun secara khusus saya akan memaparkan tentang SDG 4 yang fokusnya adalah pendidikan. Ya, jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang SDG 4 monitoring untuk Indonesia, ya. Sebagaimana kita ketahui bersama dari beberapa tayangan sebelumnya dan juga dari presentasi Prof. Nizam, SDGs terdiri dari 17 goals, tetapi yang benar-benar berfokus di pendidikan adalah SDG keempat, ya, yang merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk mendorong tercapainya pendidikan yang berkualitas. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya tentu kita sudah pernah mendengar tentang MDGs, Millennium Development Goals, dan sejak tahun 2015 MDGs digantikan oleh SDGs, Sustainable Development Goals. Jika kita membandingkan MDGs dan SDGs, SDGs ini jauh lebih ambisius, baik dalam tujuan maupun dalam target dan indikator yang ingin dicapai pada tahun 2030. Jadi kalau kita lihat MDGs itu sebelumnya itu hanya memiliki 8 tujuan, 20 target, dan 60 indikator, ya. Sementara untuk SDGs itu memiliki 17 tujuan, targetnya ada 169, dan indikatornya ada 232, Bapak Ibu. Jadi memang jauh lebih ambisius dibandingkan MDGs yang berakhir di tahun 2015 kemarin. Kemudian kalau khusus melihat kepada pendidikan, sektor pendidikan, jika kita membandingkan antara MDG 2 dan SDG 4 yang kedua-duanya fokus pada pendidikan. Pada MDG 2 yang fokusnya waktu itu hanya pada pendidikan sekolah dasar yang universal, targetnya yang ingin dicapai itu hanya 1, ya, dengan 3 indikator. Tetapi pada SDG 4 pendidikan yang berfokus pada pendidikan berkualitas, target yang ingin dicapai itu lebih banyak, 10 kali lipat, ada 10 target, dan indikatornya itu ada 54 indikator, ya, ada 11 indikator global dan ada 43 indikator tematik. Nah, maaf saya kesulitan ini untuk ya. Nah, kalau kita lihat definisi dari SDG 4 ini, Bapak Ibu, kita melihat bahwa bunyinya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak, perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Jadi kalau kita lihat ada kata-kata kunci yang menjadi fokus utama dari SDG 4 ini. Yang pertama adalah penyelesaian pendidikan, yang kedua adalah pemerataan, kemudian yang ketiga adalah kualitas, dan yang keempat adalah pembelajaran. Dan tentunya prinsip SDG itu sendiri yang memang bertujuan untuk memastikan agar tidak ada satupun anak atau orang yang tertinggal
dari pencapaian target-target SDGs yang sudah ditetapkan. Jadi No One Left Behind ini mengamanatkan kepada kita untuk memastikan bahwa setiap orang, setiap anak memperoleh haknya terhadap layanan-layanan pendidikan ataupun layanan-layanan sosial dasar yang lainnya. Sedikit mengantar atau menyampaikan kepada Bapak Ibu mengapa UNICEF mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam hal SDG 4, khususnya untuk mengetahui status Indonesia dalam mencapai target-target SDG 4 itu sendiri. Jadi seperti yang telah disampaikan, yang kita lihat pada video tadi, Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen untuk mendukung pencapaian target-target SDGs pada tahun 2030. Dan oleh karena itu, khusus untuk SDG 4, UNICEF bekerja sama dengan Biro Perencanaan, waktu itu namanya masih Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengembangkan laporan analisa situasi pendidikan Indonesia di awal dimulainya SDGs di tahun 2015. Waktu itu kami mengembangkan SDG 4 Baseline Report yang pada dasarnya memetakan secara cukup mendetail status indikator-indikator SDG 4 ketika SDGs mulai dilaksanakan di tahun 2015. Laporan SDG 4 ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengembangan SDG 4 Monitoring Report yang kedua-duanya baik SDG 4 Baseline Report maupun SDG 4 Monitoring Report itu di samping dikerjasamakan pengembangannya bersama Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi kami juga bekerja sama erat dengan BPS, dengan Bappenas, dan juga Sekretariat Nasional SDGs dalam pengembangannya. Paparan saya selanjutnya, Bapak Ibu nanti akan banyak berfokus kepada SDG 4 Monitoring untuk memperlihatkan sejauh mana sebenarnya capaian Indonesia untuk mencapai target-target yang ada di SDG 4, khususnya untuk melihat secara lebih detail lagi indikator-indikator terpilih yang akan saya paparkan di presentasi ini, yang menurut saya sangat penting untuk kita ketahui bersama sejauh mana pencapaiannya. Jadi Bapak Ibu, pada tabel ini bisa dilihat sejumlah target yang ada di bawah SDG 4, jadi ada 10 target dan juga sejumlah indikator yang kami fokuskan untuk dianalisa pada SDG 4 Monitoring Report yang telah saya sampaikan sebelumnya. Jadi dari monitoring report yang telah kami kembangkan itu terdapat 82 indikator dari 10 target yang ditinjau dan dianalisa secara mendalam. 29 indikator itu kami anggap cukup bagus, cukup on track analisisnya ya, capaiannya jika kita mempertimbangkan bagaimana nanti ketercapaiannya di tahun 2030. Tetapi ada 35 indikator yang kita nilai belum terlalu menggembirakan capaiannya dan dianggap masih off track untuk mencapai target di 2030. Dan ada 18 indikator yang kami tidak bisa analisa secara sangat mendalam karena tidak tersedianya data yang memadai untuk menganalisa indikator ini. Nah, Bapak Ibu, dari 64 indikator yang kami analisa, dapat kami simpulkan ya Bapak Ibu ya, bahwa indikator-indikator terkait akses serta keterampilan dan ketenaga kerjaan itu memiliki kinerja yang baik, di mana lebih dari 50% dari indikator yang ada di bawah komponen-komponen ini memiliki kinerja yang akseleratif dan diperkirakan dapat mencapai target SDG 4 pada tahun 2030. Selain itu, sekitar 40% indikator terkait kualitas guru dan pembelajaran juga mengalami hal yang sama. Namun, indikator terkait pendidikan anak usia dini ini yang punya catatan khusus karena
paling tidak dari data yang kami analisa yang menggunakan Riskesdas itu pencapaiannya sudah tinggi, lebih dari 90% selama periode monitoring, dan membuat laju pertumbuhannya cenderung melambat dalam proses dalam mencapai target 100%. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama, sering kalau indikator-indikatornya itu sudah hampir mencapai 100%, justru itu agak melambat perkembangannya di tahun-tahun berikutnya, karena ini menyangkut last miles atau tantangan-tantangan paling sulit yang dihadapi indikator tersebut, yang biasanya juga memerlukan upaya lebih besar untuk mencapainya. Nah, Bapak Ibu, sepintas tentang metodologi yang kami gunakan atau framework yang kami gunakan dalam menganalisa indikator-indikator SDG 4. Jadi kami melihat progres pencapaian diukur dengan membandingkan laju perubahan capaian indikator selama periode monitoring. Jadi periode monitoringnya itu yang kami lihat itu adalah dari tahun 2015 sampai dengan 2018, karena memang data yang memadai yang tersedia itu kebanyakan ketika kami pertama kali mengembangkan laporan monitoring ini di tahun 2019 itu baru tersedia data-data sampai dengan tahun 2018. Jadi kita kemudian melihat bagaimana laju perbaikan tahunan yang diperlukan untuk mencapai target di tahun 2030, serta laju perubahan capaian indikator berdasarkan data historis. Jadi yang historis ini adalah yang garis hijau ya Bapak Ibu ya, tren historisnya. Kemudian yang baseline-nya itu dilihat dari tahun 2015 ya. Kemudian data terbaru itu diperoleh di tahun 2018, dan kemudian garis merah itu menunjukkan target SDG yang ingin dicapai di tahun 2030. Nah, dari situlah kemudian nanti kita bisa menentukan sejauh mana target-target yang ada itu bisa tercapai, apakah bisa sesuai dengan yang dicita-citakan atau mungkin tidak tercapai nantinya di tahun 2030. Jadi saya singkat saja di sini karena mungkin ini terlalu teknis juga ya Bapak Ibu ya. Nanti presentasi bisa kami share ke panitia untuk dilihat secara lebih detail lagi. Nah, kita melangkah kepada target-target dari SDG 4 itu sendiri. Kita mulai dengan target 4.1. Pada slide ini saya memperlihatkan indikator terkait dengan tingkat penyelesaian pendidikan, dan kita mulai dengan tingkat penyelesaian pendidikan sekolah dasar. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah mendengar buku yang berjudul Jika Dunia Adalah Sebuah Desa dengan 100 Penduduk ya. Nah, kami di slide ini mengumpamakan Indonesia, membayangkan Indonesia adalah negara dengan 100 anak. Nah, menurut Bapak Ibu, berapa banyak dari anak-anak kita yang bisa menyelesaikan pendidikan SD? Jadi kalau yang masuk ke sekolah dasar itu ada 100 anak, maka 95% dari anak-anak yang masuk ke sekolah dasar itu alhamdulillah bisa menyelesaikan sekolah dasar. Kemudian kita melihat tingkat penyelesaian SMP. Dari 100% anak yang masuk ke pendidikan SMP, ternyata hanya 85% yang bisa menyelesaikan pendidikan SMP. Dan persentasenya yang mungkin juga Bapak Ibu sudah bisa membayangkan semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan anak-anak kita. Ketika menuju ke tingkat penyelesaian SMA, yang menyelesaikan itu semakin kecil persentasenya, dari 85% menjadi 62%. Nah, kalau kita bandingkan tingkat penyelesaian pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan, Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa tingkat penyelesaian pendidikan ini kita hitung pada populasi penduduk yang usianya 1-3 tahun lebih tinggi dari usia penyelesaian pendidikan seharusnya. Jadi kalau untuk usia penyelesaian pendidikan SD, kita lihat pada populasi penduduk usia 13-15 tahun, demikian juga seterusnya untuk penyelesaian pendidikan SMP dan SMA. Nah, kalau kita melihat
tingkat penyelesaian pendidikan SMP berdasarkan jenis kelamin, ternyata masih lebih banyak anak perempuan yang dapat menyelesaikan pendidikan SMP jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Anak perempuan dapat menyelesaikan 87%, sedangkan anak laki-laki hanya menyelesaikan hanya 83% dari anak laki-laki yang bisa menyelesaikan pendidikan. Kalau kita lihat antara perkotaan dan pedesaan, sudah bisa kita duga bahwa anak-anak yang bisa menyelesaikan pendidikan SMP di wilayah pedesaan itu lebih kecil persentasenya di 80% jika dibandingkan dengan anak-anak kita yang ada di daerah perkotaan, yaitu 89%. Dan kalau kita melihat tingkat penyelesaian pendidikan SMP berdasarkan kesejahteraan keluarga, kita melihat bahwa hanya 74% anak-anak kita yang berasal dari keluarga termiskin yang dapat menyelesaikan pendidikan SMP jika dibandingkan dengan 93% anak dari keluarga terkaya yang dapat menyelesaikan pendidikan SMP. Nah, kalau kita lihat berdasarkan wilayah, ini perbandingan yang cukup ekstrim antara anak-anak kita yang hidup di Jakarta dan di Papua. Ternyata tingkat penyelesaian pendidikan SMP di Jakarta itu jauh lebih tinggi, yaitu 93% jika dibandingkan dengan anak-anak kita yang ada di Papua yang besarnya adalah 57%. Nah, saya selalu ingin menekankan betapa besar tantangan yang masih dihadapi oleh anak-anak kita yang menjadi penyandang disabilitas. Perbedaan tingkat penyelesaian pendidikan SMP untuk anak-anak kita yang dengan disabilitas itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan anak-anak yang tanpa disabilitas. Jadi Bapak Ibu bisa lihat anak kita yang menjadi penyandang disabilitas itu hanya 37% yang dapat menyelesaikan pendidikan SMP, sementara yang dengan disabilitas hanya 37% yang dapat menyelesaikan SMP, sementara yang tanpa disabilitas itu ada 85%. Nah, kalau kita melihat tingkat penyelesaian SMP berdasarkan data yang ada, yang kita gunakan adalah data Susenas, dari tren yang ada sebenarnya Indonesia itu cukup bagus trennya, dan diperkirakan kalau tidak ada kejadian luar biasa itu semua anak Indonesia akan dapat menyelesaikan pendidikan SMP di tahun 2030. Namun kondisi saat ini di mana sedang ada pandemi COVID, dan berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan UNICEF baru-baru ini memperlihatkan bahwa khusus untuk masyarakat kita, kelompok masyarakat kita yang paling miskin atau rentan miskin, sekitar 70% dari anak-anak mereka yang masih bersekolah itu ternyata cukup beresiko untuk putus sekolah karena berbagai faktor yang mereka hadapi untuk membantu melanjutkan pendidikan mereka. Salah satunya adalah tentunya faktor kemiskinan itu sendiri, dan juga banyak dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur buat anak-anak kita mengikuti pembelajaran jarak jauh, baik itu secara daring maupun secara luring. Nah, untuk menyimpulkan perjalanan pendidikan anak-anak kita, Bapak Ibu, saya memperlihatkan analisa perjalanan pendidikan dari anak-anak kita. Jadi jika 99% anak-anak kita bisa masuk ke sekolah dasar, dan ini diperlihatkan dengan angka partisipasi murni biasanya, ya, itu hanya 95% yang bisa menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Dan kemudian dari yang 95% yang bisa menyelesaikan pendidikan sekolah dasar ini, itu hanya 86% yang bisa melanjutkan ke SMP. Kemudian dari 86% yang bisa melanjutkan ke SMP, hanya 83% yang bisa menyelesaikan pendidikan SMP. Dan dari 83% ini, hanya 69% yang bisa melanjutkan ke pendidikan SMA. Dan dari mereka yang lanjut ke SMA ini hanya 62% yang bisa menyelesaikan pendidikan SMA.
Nah, kalau kita bicara tentang indikator lainnya dari target 4.1, kita juga perlu melihat kaitannya dengan hasil pembelajaran yang telah dicapai oleh anak-anak kita, dan untuk ini kita melihat hasil PISA, Bapak Ibu ya. Ibu Eni, mohon maaf. Ya. Mungkin waktunya sebentar lagi sudah. Oh baik. Ya, jadi hasil PISA menunjukkan bahwa hanya 30% dari anak-anak kita yang mengikuti yang mencapai kemahiran minimum dalam membaca, ya. Kemudian untuk matematika itu hanya 28% yang mencapai kemahiran minimum dalam berhitung. Dan hal ini memperlihatkan bahwa kemungkinan Indonesia untuk mencapai target di tahun 2030 cukup sulit. Apalagi kalau kita melihat hasil PISA baru-baru ini yang justru trennya menurun jika dibandingkan dengan hasil PISA sebelumnya. Nah, kalau kita bicara mengenai perkembangan anak usia dini, ini yang saya sampaikan tadi, secara persentase sebenarnya cukup bagus anak-anak kita yang di usia dini, yang di bawah usia 5 tahun, yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial. Untuk perguruan tinggi, angka partisipasi kasar di perguruan tinggi karena ini sangat dipengaruhi dengan berapa besar juga anak-anak kita yang menyelesaikan pendidikan SMA, maka sejauh ini angka partisipasi kasar berdasarkan data Susenas 2018 itu baru mencapai 30%. Dan kemungkinan untuk mencapai target SDGs di 2030 juga belum terlalu menjanjikan karena masih berada di bawah target 53% yang kita set up untuk Indonesia. Ya, jadi saya cepat saja karena waktunya. Kemudian kita juga ingin melihat bagaimana kaitan antara tingkat penyelesaian pendidikan dengan akses pendidikan itu sendiri, khususnya bagi anak-anak kita yang tidak bersekolah. Ya, jadi data Susenas memperlihatkan ada sekitar 4,2 juta anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah di Indonesia, Bapak Ibu ya. Data Susenas 2019 memperlihatkan justru ada peningkatan sedikit dari 4,2 juta ini menjadi 4,3 juta, dan kebanyakan anak-anak kita yang tidak bersekolah adalah anak-anak yang berada di usia 16-18 tahun, yang jumlahnya sekitar 3 juta, dan mereka ini tidak bersekolah kebanyakan karena tidak melanjutkan pendidikan. Jadi kalau drop out sendiri di jenjang SD, SMP maupun SMA itu sangat kecil sebenarnya drop out rate-nya, tetapi tidak transisi yang besar yang kemudian berkontribusi pada angka anak tidak sekolah di Indonesia. Namun secara tren sebenarnya data memperlihatkan bahwa kemungkinan Indonesia bisa memastikan bahwa semua anak usia sekolah itu dapat bersekolah di tahun 2030. Nah, kalau bicara mengenai target 4.7 mengenai kemampuan minimum dalam sains, data PISA sekali lagi memperlihatkan bahwa hanya 40% anak-anak kita yang mencapai kemampuan minimum dalam sains. Dan kaitan dengan bullying atau perundungan di sekolah, kita juga menggunakan data PISA, itu memperlihatkan bahwa 41% anak-anak kita itu melaporkan mengalami perundungan di sekolah dalam berbagai bentuknya, seperti yang bisa dilihat di layar ini. Ada yang diolok-olok atau diasingkan dengan sengaja atau dipukul dan seterusnya. Ini adalah jenis-jenis perundungan ya, yang bar yang di bawah ini adalah jenis-jenis perundungan, sementara yang di atas adalah persentase keseluruhan anak yang melaporkan mengalami perundungan berdasarkan data PISA 2018. Kemudian kalau guru berkualifikasi, untuk guru berkualifikasi sebenarnya Indonesia cukup bagus ya, dan khusus untuk jenjang SD diperkirakan bahwa seluruh guru kita di sekolah dasar diperkirakan akan bisa memenuhi kualifikasi minimum S1 di tahun 2030 nantinya. Nah, ini slide yang terakhir, kira-kira
tadi Prof. Nisam sudah mengantar kita terkait dengan apa saja, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh insan pendidikan, guru, kepala sekolah maupun stakeholder lainnya untuk mendorong pencapaian target-target SDG. Nah, khusus untuk SDG 4 ini ada beberapa hal yang saya garis bawahi yang menurut saya penting untuk kita lakukan bersama untuk mendukung pencapaian target SDG 4. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hasil pembelajaran siswa sendiri yang nantinya diharapkan tentu bisa berkontribusi terhadap hasil PISA, aksi maupun asesmen kompetensi minimum yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian selain itu, insan pendidikan juga dapat meningkatkan profesionalismenya dalam memfasilitasi proses belajar mengajar dan terutama untuk mengidentifikasi dan melihat tren ke depan yang kira-kira akan sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita dalam memperoleh penghidupan yang lebih baik. Kemudian untuk target terkait dengan PAUD, kita bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak di usia dini yang meliputi aspek-aspek literasi, numerasi, sosio-emosional, dan pembelajaran serta aspek fisik mereka. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kaitan dengan industri 4.0 misalnya adalah mendukung pengenalan keterampilan abad 21 melalui proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan lainnya di tingkat sekolah. Dan selain itu, insan pendidikan juga bisa berperan aktif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak yang belum atau tidak bersekolah, merujuk kepada angka 4,2 juta tadi dari anak 7-18 tahun yang belum bersekolah, dengan melakukan penjangkauan ke masyarakat di lingkungan sekolah untuk membantu anak-anak kita yang tidak bersekolah agar bisa dapat memperoleh kesempatan keduanya untuk belajar kembali. Dan yang terakhir adalah insan pendidikan juga dapat mencegah perundungan atau bullying dan kekerasan yang terjadi di sekolah, serta memfasilitasi kerjasama antar siswa untuk menekan angka perundungan dan kekerasan di sekolah. Saya rasa itu Mas Nur Hadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Bapak Ibu karena waktu yang terbatas sehingga tidak bisa sangat detail mempresentasikan paparan yang telah saya siapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Nur Hadi. Baik, terima kasih Bu Eni atas pemaparannya yang sangat jelas. Jadi di sini mungkin kita belajar tentang data yang sudah disiapkan oleh UNICEF ya terkait SDG 4